Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar teknologi perkantoran. Sebelumnya sudah pada kenal kan sama saya? Saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Nurul Amelia. Kalian bisa memanggil saya Ibu Nurul. Saya ini mengajar produktif OTKP. Nanti selama 3 tahun ke depan, kalian akan bertemu terus dengan saya. Jangan bosan ya. Oke. Nanti saya akan menayangkan video. Saya akan menayangkan slide presentasi saya tentang teknologi perkantoran. Materi pertama kita hari ini adalah bagaimana sih memahami teknologi perkantoran, virtual office, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di slide saya ya. Kalian harus menyimak slide saya satu persatu dan harus mendengarkan suara saya. Oke? Baik, untuk materi pertama yaitu tentang memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menemukanali perkembangan teknologi perkantoran dengan tepat, dapat menyebutkan hakikat otomatisasi perkantoran, dapat menuliskan manfaat otomatisasi perkantoran sesuai kebutuhan, dapat membedakan jenis-jenis otomatisasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan juga, dapat menjelaskan definisi kantor virtual, dapat menguraikan manfaat kantor virtual, dapat mempersiapkan identifikasi teknologi untuk kebutuhan pekerjaan, dan dapat mengelompokkan teknologi perkantoran sesuai dengan fungsinya. Pengertian teknologi perkantoran, dibagi menjadi dua, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, dari bahasa Yunani ya, dibagi menjadi dua kata, yaitu tekne dan logos. Tekne artinya keterampilan dan logos artinya ilmu. Jadi, jika dipadu-padankan, teknologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Nah, dari segi istilah nih, sudah digabungkan dengan perkantoran. Kalian pasti tahu dong perkantoran itu apa? Perkantoran itu adalah sebuah tempat yang dimana pekerja-pekerja dapat bekerja di situ, saling bekerja sama dan untuk mencapai tujuan bersama. Dari segi istilah nih, teknologi perkantoran adalah teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung jalannya sistem sebuah kantor. Teknologi ini juga digunakan untuk proses menghimpun, menyimpan atau arsip, mengirimkan atau email, atau surat, mengelola, memperbanyak, ataupun mencatat semua data yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Jadi teknologi perkantoran ini bertujuan untuk mempermudah jalannya pekerjaan kantor bagi karyawan-karyawannya. Gitu, nak. Lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan otomatisasi? Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Itu dalam kantor atau industri atau pabrik ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, jika kalian lewat tol atau ingin masuk ke tol, itu kalian tidak menemukan lagi kan yang namanya manusia di palang yang tol itu, yang kalian mau masuk itu, karena sudah diganti dengan teknologi atau otomatisasi yang baru dengan menggunakan kartu ya. Nanti tinggal scan kartunya. Itu sudah otomatis kita membayar tol tersebut gitu. Kalau di pabrik itu mesin-mesin langsung bekerja untuk pabrik itu. Manusia hanya mengawasi lewat kayak laptop atau komputer atau lewat tab gitu. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan dengan mesin itu disebut dengan otomatisasi. Seperti itu, nak. Lanjut, virtual office. Apa sih yang dimaksud dengan virtual office? Nah, ini digunakan semenjak WFH ya, nak. WFH. Karena tidak boleh bertatapan langsung, jadi perusahaan-perusahaan menggunakan virtual office sebagai langkah untuk menjalankan pekerjaannya di tengah pandemi ini.
Virtual office atau kantor virtual adalah jenis kantor sewa non-fisik yang digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapat fasilitas-fasilitas kantor dari sang provider atau sang pembuat virtual office ini ya. Meskipun tidak memiliki kantor fisik yang digunakan sendiri, virtual office mendapatkan keuntungan khusus seperti biaya operasional yang jauh lebih murah daripada kantor konvensional atau kantor seperti biasa ya. Tapi mendapatkan fasilitas yang sama atau mirip dengan kantor konvensional. Nih, fasilitas-fasilitasnya ada apa aja sih? Sama seperti kantor, cuman dia semuanya kegiatannya menggunakan virtual atau daring dalam jaringan ya. Seperti video conference, mail handling, layanan penjawab telepon, layanan resepsionis, dan meeting room. Ini fitur-fitur kegiatan virtual office. Terus lanjut, konsep kerja teknologi perkantoran. Konsepnya yang utama dan paling utama adalah mempermudah pekerjaan. Jadi teknologi itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan kantor dari sang karyawan, ya. Teknologi ini menjadi sarana untuk menjaga agar prosedur atau tahapan kerja bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Nah, perkembangan teknologi perkantoran. Dulu, komputer itu masih dalam Pentium, ada Pentium 1, ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Nah, sekarang itu komputer ini sudah canggih. Monitornya sudah tipis, bisa dibawa kemana-mana, tidak berat. Terus keyboardnya udah portable, mouse-nya ini sudah memakai baterai dan juga portable, bisa dari jarak jauh gitu. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ada nih yang sering kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi, yaitu HP atau handphone ya. Dulu handphonenya seperti ini nih, bentuknya masih besar, masih berat untuk dibawa-bawa kemana-mana, masih memakan tempat. Nah, sekarang nih yang kalian sudah pakai seperti iPhone, smartphone, Android itu sudah gampang dibawa kemana-mana dan tidak memakan tempat. Dan juga dulu itu memakai mesin ketik, sekarang memakai laptop. Beda jauh banget ya. Laptop ini kan gampang dibawa kemana-mana nih, bisa ditaruh tas, bisa bawa kemana-mana, bisa ngajar juga bisa pakai ini, belajar bisa juga pakai ini. Kalau mesin tik itu kita cuma bisa ngetik di kertas dan dia berat sekali ya nak, berat sekali, dan kalau dibawa kemana-mana itu ribet gitu. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi perkantoran ini sudah berubah drastis kan, dari bentuknya, dari kecanggihannya juga sudah berubah. Dan kalau kalian mau menyimpan, dulu kan memakai hard disk ya kan, hard disk terus CD, sekarang memakai flash disk gitu. Jadi lebih mudah di kantong, dibawa ke di tas, itu lebih mudah, tidak memakan tempat. Terus, apa sih manfaat penerapan teknologi perkantoran? Yang pertama pastinya mendukung agar sistem kantor berjalan lebih efektif. Yang tadi, tugas atau tujuan utama dari teknologi perkantoran adalah untuk mempermudah pekerjaan kantor pastinya ya kan, agar lebih efektif dan efisien, tepat guna dan tepat waktu gitu. Terus yang kedua, data yang didapatkan lebih akurat. Nah, yang ketiga, memudahkan komunikasi antar pekerja di cabang lain. Sekarang komunikasi udah bervariasi ya. Ada yang video call, ada yang melalui chat, ada yang melalui voice note atau VN ya kan. Rapat pun sekarang sudah mulai virtual, tatap muka dan sebagainya ya kan. Terus pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai pastinya. Yang tadi tujuan utama dari teknologi perkantoran adalah untuk memudahkan pekerjaan di kantor. Terus data disimpan dengan lebih aman, pastinya dengan menggunakan cloud atau disimpan di awan, atau menggunakan yang biasa kalian gunakan itu adalah Google Drive ya, pasti kalian udah tahu. Terus terakhir adalah meningkatkan produktivitas, pastinya dong. Dengan adanya teknologi perkantoran yang semakin maju, pekerjaan-pekerjaan dapat dihandle, dapat dilaksanakan dengan baik.
Jadi karyawan-karyawan atau pegawainya tidak mudah lelah, jadi bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah, macam-macam teknologi perkantoran ada apa aja sih? Yang pertama ada voicemail, yang kalian suka gunakan nih, VN ya kan, di WA. Itu termasuk teknologi perkantoran. Terus video text, nih seperti sekarang ini kita juga sedang menggunakan video text untuk pembelajaran. Aplikasi Microsoft Office. Microsoft Office ini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Publisher, banyak banget Microsoft Office ya. Nanti kita akan pelajari Word, Excel, dan PowerPoint ya Nah ya. Jika kalian masih kurang paham, nanti kita akan belajar kok di KD-KD berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Terus ada konferensi audio dan video. Seperti yang sekarang kan ada rapat yang tadi saya bilang, rapat virtual dengan tatap muka. Kita bisa tatap muka tapi kita tidak bisa bertemu secara fisik ya. Ini dengan menggunakan konferensi audio dan video gitu. Terus ada image storage atau penyimpanan gambar, dan retrieval atau penemuan kembali. Jadi kalian kalau mau menyimpan di drive itu harus tahu di mana alamatnya, disimpannya di mana. Jadi ketika diperlukan kembali akan cepat ditemukan kembali. Tuh. Ada transisi facsimiles. Facsimiles nanti kita akan belajar facsimiles. Gimana sih cara ngefax? Gimana sih bentuk mesin fax gitu. Jadi fax ini kita mengirimkan surat nanti ke alamat tujuan dengan nomor telepon. Nanti di sana juga keluar suratnya seperti kertas gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang facsimiles. Terus ada surat elektronik atau email yang kalian biasa gunakan nih. Ya kan pasti sudah tahu dong email tuh gimana caranya. Saya yakin sih kalian udah bisa paham, udah paham lah tentang email, ya kan? Oke, lanjut kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi perkantoran. Kelebihannya, karyawan kantor akan mudah menjalankan pekerjaannya karena dibantu oleh teknologi. Terus yang kedua, pekerjaan kantor dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja, seperti WFH kan. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Terus yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, semakin maju harusnya semakin canggih ya. Kalian juga tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan teknologi pastinya. Terus kekurangannya, yang pertama, peralatan kantor tidak selamanya berjalan dengan baik. Pasti dong perlu pemeliharaan dan perlunya pergantian yang baru jika sudah rusak, ya kan? Dan itu memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, apabila ada hambatan seperti pemadaman listrik, maka pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Pasti dong, komputer itu memerlukan listrik. Terus printer, scanner, laptop juga kalau baterainya habis itu memerlukan listrik. Jadi kekurangannya itu. Kalau tidak ada listrik, ya pekerjaan tidak akan selesai. Gitu. Yang ketiga, karyawan tidak paham tentang perkembangan teknologi. Nah, ini yang susah. Jika karyawan tidak paham tentang perkembangan teknologi, akan susah mereka beradaptasi dengan teknologi yang baru. Padahal kan semakin kesini teknologi semakin canggih ya kan. Ya, yang tadi saya bilang HP mulai dari yang zaman dulu yang masih berat, yang masih besar ukurannya, sekarang sudah memakai smartphone atau iPhone gitu kan. Terus yang terakhir, jika dalam keadaan virtual, kondisi jaringan harus stabil dan lancar karena akan mempengaruhi kualitas gambar jika sedang video call atau kualitas suara jika sedang bertelepon ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Baik, materinya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan via japri WhatsApp ya, Nak. Nanti boleh minta nomor telepon saya di wali kelas kalian, yaitu Miss Debbie ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, bagaimana tadi materinya? Seru kan? Kita udah belajar pengertian teknologi perkantoran, mulai dari bahasa dan istilah. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi perkantoran. Dan kita juga udah belajar virtual office. Apa sih itu virtual office? Nah, setelah ini, kalian wajib meresum atau merangkum video ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti difotokan lalu kirim ke saya sebagai bukti tugas kedua.
Setelah yang kemarin tugas pertama sudah dikerjakan kan? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.